struktur organisasi Nahdlatul Ulama, setidaknya ada 7 tingkatan kepengurusan, yaitu yang pertama PBNU. PBNU adalah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta, ibu kota negara. Tugas yaitu yang pertama, menentukan arah kebijakan dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan pemahaman, pengamalan, dan pengembangan ajaran Islam berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengendalikan, mengawasi, memberikan koreksi sesuai dengan ketentuan organisasi. Yang keempat, membatalkan keputusan lembaga. Yang kedua, PWNU. PWNU adalah singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di provinsi. Contoh, PWNU Jawa Tengah, PWNU Jawa Timur, dan lain sebagainya. Tugas, membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatnya. Yang ketiga, PCNU. PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Contoh, PCNU Grobogan, PCNU Semarang, dan lain sebagainya. Tugas 1. Memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh pengurus syuriah. Yang kedua, melaksanakan program Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, membina dan mengawasi kegiatan yang dilakukan lembaga atau perangkat yang di bawahnya. Yang keempat, PCNU. PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di luar negeri. Contoh, PCNU Rusia, PCNU Australia, PCNU Belanda, dan lain sebagainya. Tugasnya yaitu yang pertama, yakni menguatkan konsolidasi warga negara Indonesia yang berada di negara-negara setempat ini, melakukan hikmah sekaligus konsolidasi, kaderisasi, dan komitmen ke-NU-an. Yang kelima, MWCNU. MWCNU adalah singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di kecamatan. Contoh, MWCNU Wirosari, MWCNU Tambakromo, MWCNU Tanggung Harjo, dan lain sebagainya. Tugas A, menentukan arah dan kebijakan pengurus MWCNU yang belum diatur oleh tingkatan yang lebih tinggi. B, memberikan petunjuk, bimbingan, dan memberikan pembinaan dalam melaksanakan program. C, mengendalikan, mengawasi, memberikan koreksi terhadap pengurus tanfidiyah. Yang keenam, pengurus ranting NU. Pengurus ranting NU adalah pengurus organisasi Nahdlatul Ulama yang terletak di desa atau kelurahan. Contoh, ranting NU Desa Kalirejo, ranting NU Desa Mojerbo, dan lain-lainnya. Tugas, mengayomi, melindungi, dan mengatasi masalah jamaah di daerahnya masing-masing. Yang ketujuh, pengurus anak ranting NU. Pengurus anak ranting adalah pengurus Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di dusun atau pada suatu kelompok atau komunitas. Tugas yang pertama, memberi petunjuk, bimbingan, dan pembinaan pemahaman, pengalaman, dan pengembangan. Yang kedua, pengendalian, mengawasi, dan memberikan koreksi sesuai dengan ketentuan organisasi. B, struktur lembaga kepengurusan Nahdlatul Ulama. Dalam struktur lembaga kepengurusan Nahdlatul Ulama terdapat 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, mustasyar. Mustasyar adalah penasehat, yaitu bertugas memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, syuriah. Syuriah adalah pimpinan tertinggi, tugasnya yaitu membina, mengendalikan, mengawasi, serta
penentu kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya. Yang ketiga, tanfidiyah. Tanfidiyah adalah pelaksana, tugasnya adalah melaksanakan program kerja dan memimpin jalannya organisasi, serta menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus syuriah. C. Struktur organisasi Lajnah Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Nahdlatul Ulama, dan Lembaga Nahdlatul Ulama terdiri dari PP atau pimpinan pusat berkedudukan di ibu kota, kemudian PW atau pimpinan wilayah berkedudukan di provinsi atau luar negeri, PC atau pimpinan cabang berkedudukan di kabupaten atau kota, PAC atau pimpinan anak cabang berkedudukan di kecamatan, PR atau pengurus ranting untuk tingkat desa atau kelurahan, dan komisariat untuk kepengurusan di suatu tempat tertentu. Sekian video pembelajaran sejarah perkembangan dan pemikiran Nahdlatul Ulama dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment.